warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekali lagi, bagaimana Bapak dan Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Apakah Bapak Ibu sudah sarapan? Oke, sudah ngeteh ya? Minum kopi atau kopi susu, Bro? Baiklah, sebelum acara pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan insya Allah ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat untuk kita semua. Bisa dipimpin doanya Bapak yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, monggo. Mohon izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini para PP yang saya hormati serta teman-teman CGT yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dalam acara nanti dari pagi sampai sore nanti berjalan lancar, tidak ada halangan, kita sehat walafiat dan ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai, mohon izin memperkenalkan diri. Nanti kita akan belajar bersama dari pagi hari sampai insya Allah pukul 15 kurang lebih. Nanti bersama saya Ratna Ernawati yang sewu, kemudian rekan-rekan hebat saya, senior-senior saya di belakang. Monggo memperkenalkan diri Pak Ade. Nama saya Ade Irawan. Saya ngajar di SMP Negeri 2 Gandrung. Jadi, monggo Pak, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali ya di Loka 6. Sebenarnya untuk saya semuanya sudah pernah bareng ya di loka-loka sebelumnya, dan ternyata ada satu yang mungkin kemarin sempat izin ya Pak. Betul. Iya. Walaupun satu saya kenalkan dari awal lagi ya. Nama saya Bambang Harimanto ya. Asli murni Pekalongan ya. Kebetulan saya merantau seorang diri ya, sampai punya istri di Kroya, walaupun istri saya dari Sumatera. Terus kebetulan saya mengajar di SMK Ma'arif 1 Kroya, yang salah satu SMK yang paling dekat pasar dan swalayan. Saya kebetulan bersama Bu Ratna dan Pak Ade untuk lokal 6 ini kita bersama-sama untuk sesi yang berpihak pada murid ya, nanti ya kita bareng-bareng bagaimana nanti bisa menjadikan apa rencana-rencana dari Bapak Ibu dan tindak lanjutnya ya. Itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berkenalan semua Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan menuju pada atau tema Lokarya 6 hari ini. Rangkuman sesi pada hari ini, yang pertama Bapak dan Ibu, pembukaan, kemudian yang kedua potensi sekolahku, sesi yang ketiga rencana program impian, sesi yang keempat merancang program yang berdampak pada murid, sesi kelima merancang perencanaan, monitoring dan evaluasi, kemudian yang terakhir adalah penutup.
Oke, udah. Bapak dan Ibu, mari kita melaksanakan ice breaking bersama. Mohon izin Bapak dan Ibu, bisa kita berdiri sejenak. Silakan mencari pasangan Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan bermain berjabat tangan tanpa sentuhan. Kita satu, siapa yang akan menjadi genap dan ganjil? Genapnya silakan. Siapa? Genap. Oke, genap tunjuk jari, genap. Oke, ganjil. Oke, Bapak dan Ibu, jika saya nanti mengatakan genap, bilangan genap 2, 4, 6 dan seterusnya, maka yang tadi sudah memilih genap, dia akan memegang tangan pasangannya. Tapi tangan pasangannya jangan sampai terpegang. Begitu juga sebaliknya, jika saya mengatakan ganjil, siapa yang akan memegang? Ganjil berusaha memegang genap. Tapi genap dengan sigap harus langsung, jangan sampai tersentuh. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Posisi seperti ini, tidak menempel. Posisi tidak menempel. Oke, saya praktekkan dulu Pak Ade. Boleh. Oke, kita praktekkan Bapak dan Ibu, mohon izin. Siapa genapnya siapa? Oke. Saya genap. Ganjil, oke. 3. Oke, konsentrasi. 11. Oke, siap? Bisa kita mulai? Bisa kita mulai Bapak dan Ibu? Bisa. Oke. Siap-siap, fokus, konsentrasi. 4. Selanjutnya. 7. Oke, ayo kita pasang kuda-kuda. Siap, pasang kuda-kuda. Siap. Siap. 2. Oke, selanjutnya kita ke bilangan yang lebih besar. Konsentrasi. Siap? Siap. Silakan pasang kuda-kuda. 31. Bapak dan Ibu, mohon izin. Jika saya berkata, guru penggerak, Bapak dan Ibu akan menjawab dengan merdeka belajar. Guru bergerak. Siap? Konsentrasi. Guru penggerak. Guru bergerak. Sekali lagi. Guru penggerak. Guru bergerak. Tepuk tangan. Hari ini kita mempunyai tujuan Bapak dan Ibu, agenda sesi dan kesepakatan belajar pada Lokakarya 6. Apa sih tujuan kita? Yang pertama, Bapak dan Ibu CGP saling bercerita tentang rencana program yang berdampak pada murid. Tujuan belajar kita yang kedua, CGP saling memberikan umpan balik dari rencana program yang telah dibuat. Selanjutnya, CGP menyusun rancangan rantai hasil program yang terdiri dari 1. Dampak dari program. Yang kedua, tujuan atau hasil
antara program. Yang ketiga, hasil cepat atau hasil langsung dari program. Yang keempat, aktivitas atau strategi pelaksanaan program. Dan yang kelima, input program. Selanjutnya, CGP mampu menyusun rancangan monitoring dan evaluasi. Ini adalah agenda sesi kita Bapak dan Ibu. Yang pertama kita akan sharing bercerita potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Kemudian berdiskusi tentang rencana program yang berdampak kepada murid. Selanjutnya menyusun rancangan program. Kemudian menyusun manajemen risiko program. Menyusun rencana monitoring dan evaluasi. Kemudian pengumuman pelaksanaan lokakarya selanjutnya atau lokakarya ke-7. Bapak dan Ibu, kita sudah mempunyai kesepakatan belajar di sini. Mohon bisa kita bacakan bersama-sama. Yang pertama, kesepakatan belajar kita adalah hadir tepat waktu. Oke, siap. Kemudian yang kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang ketiga, menghargai pendapat peserta lain. Kemudian selanjutnya, telepon genggam, mode diam. Yang selanjutnya, menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekitar. Kemudian mengembalikan perlengkapan yang disediakan ke tempat semula. Apakah ada tambahan Bapak dan Ibu? Kita akan menuliskannya di sini. Mohon sekretaris. Bu Ziza. Kesepakatan belajar kita sudah cukup Bapak dan Ibu, mohon izin. Cukup. Oke. Bapak dan Ibu, kesepakatan kelas sudah selesai dituliskan. Yang pertama berdoa, kemudian on time. Siap nggih? On time nggih? Yang ketiga aktif dalam diskusi, kemudian menghargai pendapat. HP mohon di silent, jaga kebersihan kelas, mengembalikan perlengkapan ke tempat semula, dan jangan lupa bahagia selalu. Sudah cukup? Oke. Kesepakatan belajar kita akan kita gunakan sampai sesi penutupan pada lokakarya nanti. Setuju nggih Bapak dan Ibu? Setuju. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita memasuki sesi yang kedua. Potensi sekolahku. Bapak dan Ibu, mohon izin. Nanti jika saya berkata guru penggerak, kita kelas B nih. Guru penggerak kelas B. Berarti Bapak dan Ibu nanti jawab dengan kata-kata luar biasa. Kami luar biasa. Guru penggerak hebat luar biasa. Ho ah ho eh. Oke. Bagaimana, siap semuanya? Ya. Oke. Pelalen. Oh ditulis. Terus yuk kita tulis bersama. Oke, kalau saya berkata guru penggerak kelas B, mohon Bapak dan Ibu langsung menjawab. Luar biasa. Kami luar biasa. Guru penggerak hebat luar biasa. Ho ah ho eh, 2 kali. Jangan lupa nanti goyangannya Bapak. Kami punya instruktur tari. Sudah baru inspeksi dan sertifikasi. Oke, lebih semangat lagi Bapak dan Ibu, biar lebih semangat kita sambil berdiri. Siap Bapak dan Ibu? Siap. Kita kelas B ya. Jangan lupa catatannya, jangan lupa. Terus mari, sudah siap Bapak dan Ibu? Guru penggerak kelas B luar biasa. Kami luar biasa.
Bapak dan Ibu, monggo silakan. Langsung buka ya. Oh masih kurang, nanti kita lanjutkan kembali Pak. Oke, kita akan melanjutkan sesi berikutnya untuk potensi sekolah. Di sini ada 7 aset, modal atau potensi. Yang pertama adalah manusia, kemudian yang kedua sosial, 3 fisik, kemudian 4 alam atau lingkungan, yang kelima finansial, kemudian yang keenam politik, dan yang ketujuh agama dan budaya. Aset-aset atau potensi-potensi yang kita miliki di sekolah kita. Oke, next. Nah, ini kita akan sharing Bapak dan Ibu bercerita tentang potensi sekolah kita masing-masing. Bapak dan Ibu CGP membentuk kelompok secara berpasangan. Jika ada yang ganjil, maka satu kelompok berjumlah 3 orang. Di sini tidak ada yang ganjil ya? Oh ada. Tapi kan jumlahnya pas, nggak Bun jumlahnya. Ini karena 3, boleh 3. Boleh bertiga. Ini juga ganjil, ini juga ganjil. Nanti pas karena nanti ada yang 2 ada yang 3. Ganjil mas, ganjil kan. Kemudian CGP secara bergantian bercerita tentang potensi yang ada di sekolahnya, potensi sekolah masing-masing. Oke, masing-masing CGP bercerita selama 2,5 menit. Mohon izin, jika satu CGP sedang bercerita, maka CGP yang lain menjadi timekeeper. Oke? 2,5 menit. Masing-masing CGP mencari pasangan baru untuk bercerita tentang potensi yang ada di sekolahnya. Setelah saling berpasangan bercerita, kita mencari pasangan baru lagi untuk bercerita kembali. Waktu masih sama, waktu bercerita masih sama, 2,5 menit. Kami di kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat dan bahagia, dan tentunya saya berdiri di sini senang sekali diberikan sebuah kesempatan tentunya untuk sharing gitu ya, terkait tadi kita berdiskusi dengan kelompok lain hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari cerita teman lain. Nah, ini saya sangat tertarik tadi karena saya berdiskusi panjang dengan Bu Umi, kita curhat gitu ya. Dan karena memang waktunya sangat kurang gitu ya. Tadi kayaknya bisa 3 jam gitu ya. Acie. Iya, jadi tadi beberapa temuan terkait dengan apa yang menjadi sebuah potensi. Tadi Bu Umi itu mengatakan bahwa di SMP 1 Binangun itu semuanya sudah lengkap, bahkan ketika dicentang aset atau modalnya itu bisa saja nambahin lebih gitu seperti itu, lebih bahkan gitu. Iya, banyak gitu. Ya, jadi saya sangat tertarik dengan Bu Umi bahwa di situ ada yang namanya gerbong tua gitu. Gerbong tua artinya beliau saja itu absennya itu dari 42 di bawah sendiri. Nah, bahkan sekarang baru bisa naik 3 atau berapa tingkat karena ada tambahan CPNS atau P3K seperti yang datang di situ. Dan dari aset yang dimiliki sekolah ya, ternyata hal penting yang saya dapatkan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan dan bagaimana kita bisa merawat aset tersebut. Percuma kita punya aset yang banyak tetapi tidak bisa dimaksimalkan. Nah, itu tentunya tantangan sendiri bagi Bu Umi. Saya selaku teman dari CGP memberikan sebuah dukungan dan tentunya semangat untuk Bu Umi, terutama bagaimana beliau sebagai guru penggerak bisa menjadi penggerak pelopor utama. Suatu saat saya yakin sekali Bu Umi akan menggerakkan komunitas praktisi di situ ya, untuk bisa mendongkrak bagaimana nanti meminimalisir apa yang menjadi sebuah tantangan dari Bu Umi. Kita doakan bersama ya, karena ada gerbong tua itu. Nah, itu saja. Terus pembelajaran apa yang didapatkan ya tadi, kita ketika memiliki banyak aset, banyak modal gitu ya, dari sekolah maksudnya ya, ketika kita sudah identifikasi ya, jangan hanya kita mengelis saja, tetapi bagaimana kita bisa memaksimalkan aset itu sendiri dan merawatnya terutama. Itu saja yang saya dapat ambil dari cerita Bu Umi. Terima kasih Bu Umi, pengalaman yang luar biasa untuk saya sendiri
Ya, semoga nanti saya bisa belajar dari apa yang diceritakan Bu Umi di SMP Negeri 1 Binangun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap semangat untuk bergerak, menggerakkan, dan tentunya kita bisa menjadi guru penggerak yang berkualitas di masa depan. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu berikan tepuk tangan yang paling gemuruh buat Pak Ibu. Selanjutnya, Bunda. Siapa nih dari Bunda Pur. Ini monggo. Ini. Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibunda PP tercinta, Ibu Ratna Ernawati. Terima kasih pada bapak-bapak PP yang lain, Pak Ade dan Pak Bambang. Untuk kali ini saya ingin bercerita kepada Bapak Ibu hal baru apa yang saya dapatkan dari cerita teman tadi pada saat sesi sharing ya. Tadi saya melakukan sharing dengan Bapak Dian Suhari dari SD Negeri Bojongsari 2 Kedungreja, juga dengan Ibu Hula Solaili dari TK Budi Dharma Pertiwi Nusa Wangkal. Nusa Wangkal betul ya Ibu? Saya banyak belajar, betul, serius, luar biasa. Beliau berdua sangat inspiratif bagi saya. Dari cerita Pak Dian Suhari tadi, beliau bercerita tentang aset yang dimiliki oleh sekolah, kemudian pemanfaatannya juga ya. Beliau mengatakan bahwa sekolah SD Negeri Bojongsari 2 Kedungreja itu memiliki sawah di dalam sekolah, dan itu milik sekolah. Luar biasa itu. Saya terkesima, terpesona. Kemudian di dekat SD itu juga ada musola, ya, ada musola. Walaupun sekolah belum memiliki musola itu, tapi di dekat SD ada musola dan itu sangat terjangkau dan itu digunakan untuk pembelajaran bagi murid-murid SD tersebut. Saya salut dengan pemanfaatan aset sosial dan juga lingkungan sekitar, kerjasama dengan masyarakat yang dilakukan oleh sekolah Pak Dian. Hal yang saya pelajari di situ ya, wah luar biasa ini. Butuh komitmen bersama, butuh kerjasama bersama, bekerjasama yang baik agar bisa melakukan pemanfaatan aset-aset yang ada. Itu yang saya pelajari dari Pak Dian tadi. Jadi inspiratif sekali bagi saya. Kemudian untuk Bu Hula Solaili dari TK Budi Dharma Pertiwi, tadi saya belajar satu hal, bagaimana menjalin kerjasama dengan sebaik mungkin demi sekolah mampu melaksanakan program dan kegiatan secara lancar. Karena beliau menyampaikan sekolah itu hanya terdiri dari satu kepala sekolah dan satu orang guru. Itu di sekolah beliau. Dana finansial yang ada hanya POP, sehingga mungkin kalau mau ada kegiatan atau apa dibutuhkan juga sumber dana yang lain. Akhirnya beliau berdua dengan kepala sekolah sangat komit luar biasa, kemudian bekerja keras untuk bagaimana menjalin kerjasama sehingga dukungan finansial pun akan menjadi memenuhi apa namanya yang dibutuhkan, begitu. Luar biasa. Saya belajar banyak. Terima kasih Pak Dian sama Bu Hulaso. Itu menginspirasi saya Pak. Karena kebetulan saya sendiri aset sekolah saya kalau secara fisik, secara lingkungan, oke lah. Kalau secara fisik oke. Tapi kan pertanyaan besar bagi saya bagaimana strategi pemanfaatan asetnya itu loh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, ini pelajaran yang luar biasa bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun. Selanjutnya, mohon izin. siapa ini yang membuat sendiri? Monggo. Ibu siapa? Oh nggih. Hasan sama Pak Besti. Oh nggih, Besti. Sama Besti. Mau dulu?
Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Tadi bestie saya siapa tadi? Bu Umi, Bu Umi Aton sama Bu Umi ya. Iya, kebetulan beliau mereka berdua sama-sama dari TK dan saya dari SD. Ya, luar biasa pengalaman mereka berdua yang bisa saya ambil dari pembelajaran kita bersama tadi waktu kita sharing. Itu di TK-nya Bu Umi luar biasa muridnya, TK aja muridnya bisa 60, luar biasa. Guru-gurunya gurunya ada 5 banyak. Murid TK-nya Bu Umi juga sama. Yang saya tangkap itu adalah di sini ada harmonisasi pada aspek manusianya. Jadi ada KS-nya, ada gurunya, ada wali muridnya, semuanya bisa berjalan bersinergi gitu, mendukung satu sama lain sehingga untuk mendukung kemajuan sekolahnya luar biasa. Itu yang saya ambil dari Bu Umi sama Bu Ruminah, luar biasa. Sampai-sampai anak itu udah perpisahan sampai meminta, Bu Guru besok berangkat Ibu. Masya Allah luar biasa. Udah pisah, udah besok mau jadi semua masih takon, besok takon luar biasa gitu. Jadi mengingat dari sekolah saya, kalau dari SD saya itu kan termasuk SD kurus nih, maksudnya udah SD pelosok di desa, muridnya sedikit. Ibadah kita di sini PR yang masih jadi sekolah saya adalah kita berusaha merangkul masyarakat. Ada temannya Bos. Gimana Pak? Oh, ya Allah. Sama-sama berjuang ya Pak ya. Ada temannya ternyata. Murid saya cuma 91, alhamdulillah. Jadi berjuang, semangat ya Pak ya. Ya, kita jadi CKP bergerak dan menggerakkan. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Ya, kita tanya adalah berusaha merangkul masyarakat supaya mendapat kepercayaan lebih. Kita lebih meningkat lagi. Ya, itu aja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berikan tepuk tangan kepada Indonesia. Luar biasa. Oke, kita sudah sharing bersama. Kemudian kita sudah berbagi temuan juga dari cerita teman lain. Di sini kita bisa mendapatkan ilmu, kita juga bisa saling bercerita. Teman kita ya, rekan-rekan kita sangat menginspirasi dari cerita-cerita yang sudah sharing bersama. Oke, kita selanjutnya Bapak. Sesi 3, rencana program impian. Monggo Pak Bambang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ketiga, ya, ini ada berbagi cerita rancangan program CGP dibagi dalam 3 kelompok. Berarti kita kelompoknya yang 5-6 ya Bu ya. Berarti 3 kelompok Ada 6-7. Nah ini kelompoknya apa sesuai PP apa dicatat aja? Sesuai PP aja ya. Masing-masing anggota kelompok menceritakan rancangan program yang telah dibuat sebelumnya. Ya, berarti yang sudah dibuat sebelumnya. Terus kemudian berdiskusi apakah program tersebut termasuk program yang berdampak pada ya. Tadi saya mengevaluasi yang tadi aset-aset yang tadi luar biasa. Saya ada kebetulan sebelum menginjak sesi ini tadi ada sesi yang aset di sekitar itu saya melihat ada yang siswanya satu rombelnya 4 orang ya, ada yang sedikit siswanya, ada yang banyak ya. Itu bagian dari kita dalam mengajar, sedikit banyak tetap kita harus berusaha membuat siswa-siswa kita itu pintar dan berprestasi ya. Ya, jadi memang kenyataan yang ada seperti itu ya. Jadi seperti dengan rancangan program yang bertambah pada murid itu juga berpengaruh pada siswa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Supriyatno dari SD Negeri Karangtang 3, Kecamatan Sampang.
saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang mengetengahkan rantai hasil kami beri nama Genius Celing. Genius itu juga ada kepanjangannya generasi inovatif dan religius, sementara Celing cinta lingkungan. Jadi segala programnya diawali dengan Genius. Gitu. Untuk inputnya itu waktu pelaksanaan mulai tahun ajaran baru Juli 2022. Terus pendamping itu guru dan peralatan kebersihan lingkungan. Terus untuk aktivitasnya dari kepala sekolah membentuk tim dari guru untuk mendampingi kegiatan masing-masing aspek. Jadi nanti diawali dengan pembentukan tim guru untuk mendampingi siswa. Terus dari tim tersebut membentuk kader. Kader itu dari siswa. Siswa nanti dibentuk kader-kader sesuai aspek dalam perencanaan kegiatan. Setelah pelaksanaan tersebut, kemudian guru mendampingi kader dalam pelaksanaan PBLHS. Terus selanjutnya adalah kader dan semua warga sekolah melaksanakan kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati. Yang kelima, kegiatannya yaitu kepala sekolah dan guru melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kemudian dari aktivitas tersebut, output yang dapat diambil adalah ada jadwal pelaksanaan gerakan Genius Celing, jadi jadwalnya. Kemudian dari kegiatan ini diharapkan lingkungan sekolah menjadi bersih. Terus ketiga, terbentuk kader Genius Celing yang siap menjadi contoh bagi rekan-rekannya. Jadi ada melatih siswa untuk menjadi pemimpin seperti itu. Yang keempat, kegiatan belajar bermakna, lebih bermakna. Yang kelima, mengembangkan budaya positif, yaitu inovatif, religius, dan cinta lingkungan. Selanjutnya adalah melatih KSE, itu modul kemarin ya. Terus berpihak pada murid. Sementara outcome-nya itu murid memiliki kebiasaan berperilaku hidup sehat. Selanjutnya adalah budaya cinta dan kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya impact-nya adalah mewujudkan kepemimpinan murid yang seperti tadi saya lakukan. Apa yang saya sampaikan yaitu student agency. Yang kedua, murid tumbuh menjadi generasi yang inovatif, religius, dan cinta lingkungan. Jadi sekarang seperti tadi Pak Bambang mengatakan, sekolah negeri bersaing dengan sekolah tentang agama gitu ya, yang lebih diutamakan. Kita juga tidak kalah. Selain cinta lingkungan, selain inovatif, kita juga harus religius. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. KS yang sudah mempresentasikan. Sekarang untuk presentasi yang kedua mengenai manajemen resiko, monggo Bu Puryanti di depan untuk mempresentasikan manajemen resiko. Baik, terima kasih. Saya akan coba lanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan menyampaikan tentang manajemen risiko. Kemungkinan risiko yang terjadi yakni adanya inkonsistensi, kemudian bersamaan dengan kegiatan lain, jadi kaitannya dengan waktu atau penjadwalan. Kemudian yang lainnya adalah kondisi lingkungan. Kemudian aktivitas, ya aktivitinya konflik pada saat pelaksanaan kegiatan, sapu untuk mainan dan lain-lain. Kurangnya sarpras yang mendukung. Ini aktivitasnya. Outputnya adalah menghambat capaian pembelajaran di kelas. Nah, ukuran resiko di sini yang diketemukan atau yang ada adalah adanya inkonsistensinya tadi kecil, kemudian bersamaan dengan kegiatan lain kaitannya dengan penjadwalan masih kecil juga, kondisi lingkungan kecil. Kemudian yang sedang adalah yang menghambat capaian pembelajaran di kelas. Kemudian untuk strategi pengendalian yang dilaksanakan adalah adanya monitoring dan evaluasi secara berkala, manajemen waktu yang baik, alternatif kegiatan lain. Kemudian pendampingan yang intensif dari
kader dan juga pembina kader atau guru. Kemudian kerjasama dengan para wali murid dan memanfaatkan aset yang ada. Kemudian khusus untuk ini adanya time schedule kegiatan atau penjadwalan kegiatan dengan baik. Demikian manajemen risiko kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar semangat kita ya dulu ya. Tepuk semangat ya. Nah, siap. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan rantai hasil, dan yang kedua adalah format isian manajemen resiko. Kepada Bapak Setianto, dipersilakan. Ya, ini untuk yang pertama nanti saya akan Bu Beni dulu, nanti saya yang manajemen resiko. Monggo Bu Beni. Terima kasih waktunya. Kelompok kami mengambil program berdampak pada murid, yaitu mengenai yang kami beri nama 3R for Learning. Apa itu 3R? 3R adalah singkatan dari R pertama adalah reduce, mengurangi ya, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang sampah dalam pembelajaran di sekolah. Inputnya, waktunya adalah ketika pembelajaran di sekolah, kemudian orangnya adalah murid, tim adidata, orang tua, kemudian kader, wali kelas, dan stakeholder yang lain. Stakeholder di sini ada dinas lingkungan hidup, dinas pendidikan, puskesmas, ataupun pihak lain yang terkait. Kemudian dananya sebagian besar dari sumbangan sukarela. Jadi program ini mau ikut sertakan orang tua, mereka menyumbang dengan sukarela terkait dengan pupuk dan sebagainya. Kemudian juga dana hibah, mungkin kita mendapatkan hibah dari dinas lingkungan hidup atau perusahaan-perusahaan yang bisa bekerja sama dengan sekolah. Kemudian aktivitasnya adalah musyawarah dengan warga sekolah dan stakeholder, termasuk di sini adalah pembentukan tim, baik dari tim guru ataupun dari tim siswa. Jadi siswa, karena ini berdampak kepada siswa, maka kemudian siswa harus diikutkan di sini. Kemudian kolaborasi dengan wali murid dan juga warga sekolah. Karena ini program berdampak pada murid, maka seperti yang kemarin disampaikan oleh instruktur Pak Cok gitu ya, bahwa ketika hanya di sekolah kemudian tidak dibawa ke rumah, di rumah tidak ada contoh, tidak disamakan persepsinya, maka itu kurang berdampak pada murid. Berdampak itu ketika itu menjadi kebiasaan budaya yang tidak hanya di sekolah karena takut dengan gurunya, tetapi juga membudaya ketika di rumah, dan itu budaya terus dia sebagai pribadi kedepannya, pribadi yang selalu bertanggung jawab dan peduli kepada lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitasnya adalah memajang hasil kreativitas murid. Ini sebagai bentuk untuk menunjukkan kepemilikan siswa bahwa hasil saya dipajang, itu menumbuhkan kebanggaan, menumbuhkan kepemilikan untuk ikut menjaga dan berpartisipasi. Memajang hasil kreativitas murid di kelas, boleh di kelas, di papan pajang atau mading, di website sekolah. Kebetulan misalnya di SMP 5 itu punya website ataupun perpustakaan digital yang di situ mungkin literasinya juga terkait dengan lingkungan diperbanyak seperti itu, ataupun di media sosial, karena anak-anak kita adalah generasi yang sudah dekat dengan medsos ya, TikTok dan semacamnya, jadi itu bisa dimanfaatkan untuk penanaman sosialisasi nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian sosialisasi program tadi ditambahkan ya, bisa di grup WA, karena ini dengan murid terutama ya, di grup WA. Kalau komunikasi dengan wali murid, di grup wali murid, website sekolah, media sosial sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian hasil langsungnya adalah tentunya terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup di sekolah, kebersihan lebih terjaga, lingkungan nyaman, sehat, jadi anak-anak lebih
nyaman ketika belajar gitu ya. Ketika mungkin lingkungan sekolahnya bau, banyak lalat, banyak nyamuk, itu pastinya mengganggu seperti itu, dan mungkin nanti anak-anak juga lebih gampang sakit dan sebagainya. Kemudian hasil langsung yang lain adalah hasil karya murid sebagai bentuk kreativitas siswa dari program 3R. Kemudian adanya pameran hasil karya. Jadi di sini juga diharapkan ada expo pameran untuk menampilkan hasil karya siswa. Kalau kemarin kita dapat masukan dari Bapak fasilitator itu, mungkin hasilnya bisa dijual juga itu, sehingga anak bisa, oh ke depan mungkin menumbuhkan jiwa entrepreneur juga untuk murid-murid kita. Kemudian adanya jadwal piket dan jadwal kerja bakti lingkungan. Dan ini ketika ingin berdampak juga, mungkin bisa kerja baktinya nggak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di sekitar lingkungan sekolah, sehingga menumbuhkan budaya gotong royong pada anak-anak kita, murid kita. Kemudian hasil antara atau outcome, yaitu meningkatnya kepedulian murid terhadap lingkungan. Bahwasanya murid semakin sadar bahwa lingkungan kita harus dijaga, bahwa lingkungan sekarang tidak hanya tanggung jawab kita, tapi untuk cucu kita ke depan gitu ya. Kualitas hidup yang harus kita jaga dari sekarang kalau kita tidak ingin kehilangan air yang bersih, udara yang nyaman. Kemudian meningkatkan kreativitas siswa. Tentunya tadi dari 3R tadi, anak-anak berkreativitas untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Menambah wawasan murid tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah terutama dalam pembelajaran. Dan ini sangat penting di depan untuk bumi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik. Kemudian terwujudnya profil pelajar Pancasila, di antaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena setiap agama pasti mengajarkan bahwa kita harus mencintai lingkungan, menjaga lingkungan. Yang kedua, berakhlak mulia, tadi ya, pertama berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Tadi kreatif untuk menghasilkan produk daur ulang. Kemudian gotong royong, bahwa untuk menjaga lingkungan tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Kemudian bernalar kritis, bahwa anak kemudian mencari solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada bagaimana. Selanjutnya adalah dampaknya. Intinya ada perubahan kualitas lingkungan sekolah yang lebih baik, peningkatan kepedulian murid terhadap lingkungan, dan juga peningkatan kreativitas murid. Mungkin itu dari saya mewakili kelompok 2. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Dilanjutkan untuk manajemen risiko kepada Bapak Setianto, dipersilahkan. Sudah dipasang, Pak. Terima kasih dari Bu Widi sudah memaparkan yang pertama. Kemudian berikutnya untuk manajemen risiko. Ini manajemen risiko dari program yang kami buat di kelompok 2. Yang pertama, kemungkinan risiko yang terjadi. Kemungkinan risiko yang terjadi di sini yang pertama adalah keterbatasan waktu. Kemudian juga yang kedua, kurangnya dukungan ini dari warga sekolah. Kemudian keterbatasan alat. Kemudian nanti kalau sampai ini program ini tidak berjalan, maka resikonya akan adanya penumpukan sampah. Dan yang baiknya mungkin karena ini kita program-program ini juga disampaikan di website, ini ada risiko juga kalau website ini tidak terakses oleh siswa. Itu kemungkinan yang terjadi. Dari resiko-resiko ini kami kelompokkan ukuran resiko. Yang pertama, keterbatasan waktu, ini kami sampaikan resikonya ini kecil. Kemudian yang kedua, kurangnya dukungan. Ini kayak maksudkan kurangnya dukungan dari warga sekolah ini besar. Ini yang kami maksud adalah kalau terjadi kurangnya dukungan dari warga, maka ini menjadi hal yang besar. Bukan kemungkinan kurang dukungannya yang berarti kurang dukungan dari warga, bukan itu yang kami maksud. Tapi kalau terjadi kurangnya dukungan dari warga, maka ini menjadi risiko yang besar. Itu yang kami maksud. Kemudian untuk keterbatasan alat, kemudian dari penumpukan sampah, ini juga masuk kategori ukuran yang kecil, risiko yang kecil. Dan untuk website yang tidak terakses ini juga menjadi besar. Kalau website itu jadi tidak terakses, ini risikonya besar bagi kami. Kemudian dari sini untuk strategi yang kami ambil untuk mengatasi kendala-kendala atau risiko yang mungkin terjadi, yang pertama adalah dengan time management, ya. Kemudian yang kedua merefleksi dan evaluasi dari program yang sudah kami laksanakan. Kemudian yang ketiga memaksimalkan alat. Ini tadi kerjaan alat karena alat yang tersedia, memaksimalkan aset yang ada di sekolah.
Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi dengan pihak terkait. Dan yang terakhir ini yang membuat rencana tindak lanjut dari perbaikan dari program yang sudah kami susun. Jadi setiap program ini kami evaluasi, kemudian nanti kami buat program untuk tindak lanjutnya. Demikian hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih kepada Ibu Eni dan Pak Setianto. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan seperti itu dan kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, kita tepuk hebat dulu ya. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Hebat, hebat, yes. Masih ingat ya? Ya, tepuk kanan hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Hebat, hebat, yes. Tepuk tangan buat CGP4. Luar biasa semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ada Ibu Ratna dari PMPTK Matematika dan Bapak Ibu PP. Izinkan kami dan rekan-rekan CGP yang lain ya, yang kami hormati. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk menyeimbangkan dunia. Kenapa kita menyeimbangkan dunia? Karena tadi kelompok 1 dan 2 itu mencintai lingkungan. Kalau di sini kita mencintai sesama. Ya, jadi langsung saja, gelas kaca pada berisi. Bu Yunita, silahkan presentasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pengambil program tentang sharing and caring yang dilakukan kemarin. Ya, jadi untuk input itu dari murid, ya, ada murid. Terus barang sumbangan orang tua waktu pelaksanaan dan guru pendamping. Terus untuk aktivitasnya adalah sosialisasi program. Yang pertama yang kami lakukan adalah sosialisasi program. Kita dengan guru dulu, ya, terus dengan komite, juga melalui WA dengan orang tua, seperti itu. Terus untuk guru bersama murid menentukan barang, waktu, sasaran penerima. Jadi di sini bukan guru yang menentukan barangnya, apa yang akan diberikan, terus waktunya kapan, seperti itu, ya. Cuma kalau waktu memang ditentukannya mau rapotan Ibu, jadi ada dua kali dalam 1 tahun, ya, ucapan rasa syukur, 1 kenaikan kelas pada saat kenaikan kelas, seperti itu, untuk bisa berbagi. Terus cuma ketika sebelum rapotan seperti itu ditentukan anak-anak mau kapan, kayak gitu, mau yang menentukan anak sendiri. Terus untuk barangnya juga anak-anak, kita hanya memetik saja, jadi mengambil suara dari anak, seperti misalnya ketika saya menyampaikan ke anak, ini yang mau kita bagi apa? Biasanya yang dibagi apa ya anak-anak? Sembako Bu, oh iya, seperti itu ya. Jadi anak yang menentukan barang yang akan dibagikan. Terus untuk penerima juga, kami juga anak yang menentukan, bukan kami dari guru. Jadi silakan anak-anak di dekat kamu, apakah ada yang memang pantas menerima sumbangan ini, seperti itu. Jadi silakan dicari dulu, ada enggak? Oh ada Bu, ini seperti itu. Jadi anak juga sudah mulai berpikir kritis ya di sana, bernalar, sehingga mampu menentukan siapa yang mau dibagi. Terus untuk publikasi, di sini juga publikasi publik, jadi kayak anak itu bisa sekadar merekam video atau memfoto ya, nanti dibuat status dan lain sebagainya. Terus nanti untuk editing atau misalnya melebihi itu nanti guru. Terus untuk output itu ada jadwal pelaksanaan, kapan yang akan pelaksanaan tadi sharingnya mau ditetapkan di apa, tanggal berapa, itu sudah dijadwalkan. Terus interaksi dengan masyarakat. Jadi untuk sharingnya itu kita nggak mengundang mereka ke sekolah, tapi kita datang ke tempat mereka, memberikan
mereka juga tidak tahu, tidak diberitahu dulu. Jadi kita datang ke sana, silaturahmi, terus memberikan apa yang tadi sudah dikumpulkan sama anak. Terus memunculkan atau sikap empati. Jadi di sini outputnya anak-anak itu bisa berempati terhadap sesama. Seperti itu. Terus pelaksanaannya didampingi oleh guru. Outcome-nya adalah tadi sama jiwa atau sikap empati ya tertanam pada diri anak. Jadi harapannya nanti setelah pelaksanaan ini tidak saat di sekolah saja, ketika anak nanti sudah di luar, ketika menemui orang yang tidak mampu, mungkin dengan sendirinya dia akan memberi. Terus munculnya perasaan bersyukur. Di sini dengan kayak tadi kenaikan kelas, oh ya naik misalnya, nilainya bagus-bagus nih. Nah ini rasa syukur kamu seperti itu. Nah, impact-nya itu murid mampu memahami kemampuan diri dan memiliki sikap empati. Yang berikutnya adalah memiliki keterampilan sosial emosional. Terus menjadikan pribadi yang pandai bersyukur. Itu salah satu impact yang ada tiga. Itu demikian tadi presentasi tentang sharing and caring dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada. Terima kasih Bu Rita. Baik, lanjut oleh Bu Indriani Mujib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menyampaikan manajemen resiko dari program Sharing and Caring. Tadi yang sudah dibahas dari kelompok kami ada 4 kemungkinan resiko yang terjadi. Yang pertama dari sasaran penerimaan, yaitu ketepatan menentukan sasaran. Dalam hal ini ukuran resikonya tergolong sedang. Strategi pengendaliannya dengan 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan yang lebih fokusnya dalam membuat prioritas dan syarat-syarat penerimaan. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan. Biasanya waktunya pelaksanaan itu bisa berbenturan dengan kegiatan-kegiatan lain. Ukuran resikonya ini sedang. Terus strategi pengendaliannya itu dengan bisa penjadwalan ulang atau berkolaborasi dengan guru lain untuk mewakili. Kemudian resiko yang ketiga yaitu keterbatasan jumlah sumbangan. Ini resikonya juga sedang. Bisa strateginya dengan memberdayakan komunitas alumni, guru dan lain-lain. Kemudian yang keempat, risiko publikasi. Ukurannya kecil, bisa strategi pengendaliannya dengan diambil oleh guru untuk proses editing, kemudian untuk share itu dilakukan oleh murid-murid untuk memviralkan melalui media sosial yang dimiliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 yang ikut menyembangkan dunia ya Bapak Ibu. Mencintai dunia dan mencintai sesama, semuanya bahagia. Amin. Baik, beli papan sampai triti cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan puisi yang saya ambil dari Guru Berbagi. Judulnya adalah Catatan Seorang Guru. Menuntun dengan ikhlas tanggung jawabmu, agar budi pekerti ada dalam akhlak muridmu. Memahami kodrat murid amanah bagimu, agar perkembangan muridmu dapat maju. Teladan harus kau tunjukkan agar dapat dilihat anak didikmu. Semangat harus kau berikan untuk memotivasi murid-muridmu.
dorongan harus kau lakukan agar muridmu tak merasa malu. Toleransi harus kau nyatakan sebagai contoh pribadimu. Guru, berjuanglah terus untuk memberikan ilmu untuk Indonesia. Berjuanglah terus untuk membangun karakter bangsa. Bergeraklah terus untuk membangun bangsa ini. Bergeraklah untuk membangun akhlak sejuta harapan Ibu Pertiwi. Lelahmu akan terbayar dengan melihat bangsamu maju. Letihmu tidak akan berasa ketika kau lihat gairah belajar terpacu. Guru, mulianya cita-citamu dalam membawa generasi agar putri-putri bangsamu tidak hilang kendali. Teruslah bergerak, teruslah berjuang. Merdeka belajar akan jadi pemenang. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, sesi berikutnya monitoring, evaluasi, dan pembelajaran. Apa sih yang disebut dengan monitoring, Bapak dan Ibu? Di sini monitoring adalah proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program secara rutin untuk memandu implementasi sebuah proyek atau program. Informasi yang dikumpulkan bisa digunakan pada proses evaluasi. Selanjutnya, evaluasi adalah sebuah penilaian secara periodik pada satu proyek atau program yang sedang atau sudah berlangsung. Biasanya kegiatan evaluasi melibatkan penilai luar yang independen. Pembelajaran, proses refleksi terhadap jalannya program untuk meningkatkan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Pembelajaran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan program selanjutnya. Oke Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari MONEF atau monitoring dan evaluasi. Beberapa prinsip yang harus dipenuhi adalah bahwa monitoring dan evaluasi harus satu, relevan, nomor dua adalah berguna, selanjutnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dan yang keempat kredibel. Bapak dan Ibu, sesi berikutnya kita akan membuat kerangka monitoring dan evaluasi. Di sini ada tahap-tahap menyusun kerangka MONEF. Yang pertama, membuat pertanyaan kunci evaluasi. Selanjutnya, yang kedua, menentukan fokus monitoring. Yang ketiga, merencanakan metode penggalian data. Yang keempat, menyusun strategi pengolahan data. Di sini ada contoh kerangka monitoring dan evaluasi, membuat pertanyaan kunci evaluasi. Pertanyaan kunci evaluasi program diisi dengan pertanyaan utama yang menjadi tujuan evaluasi. Beberapa contoh kalimat tanya yang digunakan. 1. Sejauh apa? Yang kedua, seberapa? Contohnya di sini, sejauh mana efektivitas program mencapai hasil yang diinginkan? Siswa memiliki kebiasaan membersihkan dan merapikan lingkungan sekolah. Itu adalah salah satu contoh. Di sini ada kata kuncinya, sejauh mana dan seberapa. Di sini ada kerangkanya Bapak dan Ibu. Kerangka monitoring dan evaluasi
menentukan fokus monitoring. Fokus monitoring diisi dengan pilihan aktivitas-aktivitas atau tujuan antara program outcomes yang akan dipantau atau dimonitor sepanjang pelaksanaan program. Hal ini yang akan digunakan sebagai data untuk evaluasi program. Fokus monitoring, contohnya di sini, guru membuat jadwal piket kelas dan mendampingi pelaksanaan piket kelas. Kemudian, guru mendampingi pelaksanaan kerja bakti. Selanjutnya, contohnya siswa memiliki kebiasaan membersihkan dan merapikan lingkungan sekolah. Pertimbangan pemilihannya diisi dengan alasan pemilihan aktivitas atau tujuan antara outcomes dan programnya. Peran guru sangat penting untuk membiasakan perilaku muridnya. Kebersihan sekolah dimulai dengan kebersihan kelas sehingga piket kelas yang berjalan dengan efektif bisa menyumbang pada pembiasaan murid untuk membersihkan lingkungan di kelasnya. Kemudian ke pertanyaan utamanya, mohon maaf, sejauh mana guru sudah membuat jadwal piket kelas dan mendampingi pelaksanaannya? Selanjutnya, fokusnya guru mendampingi pelaksanaan kerja bakti. Murid saat melakukan kerja bakti cenderung melihatnya sebagai jam kosong untuk bermain. Peran guru pada pelaksanaan kerja bakti sangat penting untuk memberikan teladan sekaligus bersama-sama merawat lingkungan sekolah. Pertanyaan utama, sejauh mana guru mendampingi pelaksanaan kerja bakti? Fokus monitoring selanjutnya adalah siswa memiliki kebiasaan membersihkan dan merapikan lingkungan sekolah. Pertimbangan pemilihan kebiasaan murid ini yang sedang kita upayakan dalam program yang dilakukan. Pertanyaan utama, sejauh mana siswa memiliki kebiasaan membersihkan dan merapikan lingkungan sekolah? Oke, kerangka monitoring dan evaluasi merencanakan metode penggalian data. Pertanyaan monitoring diisi dengan pertanyaan utama monitoring. Sejauh mana guru sudah membuat jadwal piket kelas dan mendampingi pelaksanaannya? Sumber informasi diisi dengan pihak atau aktor yang berkaitan dengan pertanyaan monitoring. Metode diisi dengan metode untuk penggalian data kepada sumber informasi. Contoh kajian evaluasi, observasi, wawancara, kuesioner atau survei. Kapan dan bagaimana diisi dengan waktu penggalian informasi. Sejauh mana guru sudah membuat jadwal piket kelas dan mendampingi pelaksanaannya? Sumber informasinya ada pada siswa, kemudian ada pada kepala sekolah. Kita juga bisa menggali informasi kepada tukang kebun. Metodenya observasi dan wawancara. Kapan dan bagaimana? Di awal, pertengahan, dan di akhir program. Selanjutnya, ya, menyusun strategi pengolahan data. Pertanyaan utama monitoring diisi dengan pertanyaan monitoring dan pertanyaan tambahan tentang tim pengelola program. Sejauh mana guru sudah membuat jadwal piket kelas dan mendampingi pelaksanaannya? Ini contohnya Bapak dan Ibu sesuai dengan program yang sudah kita buat. Kemudian, sejauh mana guru mendampingi pelaksanaan kerja bakti? Sejauh mana siswa memiliki kebiasaan membersihkan dan merapikan lingkungan sekolah? Pertanyaan pengelola program, kegiatan apa saja yang sudah terlaksana? Apa saja isu-isu yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan? Apa saja hambatan yang terjadi? Respon apa yang dilakukan untuk menghadapi hambatan yang terjadi? Kemudian pengolahan data yang terkumpul diisi dengan data dan informasi yang menjawab pertanyaan monitoring tersebut dari berbagai metode. Kesimpulannya diisi kesimpulan yang dapat ditarik untuk menjawab pertanyaan monitoring dari data dan informasi yang ada pada kolom kedua. Catatan khusus, pengecualian, dan lain-lain. Bila ada catatan khusus bisa disertakan, memberikan nuansa atas kesimpulan yang ditarik, catat pada kolom yang sudah tersedia. Kita akan menyusun kerangka monik kita Bapak dan Ibu. Kita tetap berada pada kelompok kita masing-masing.
Masing-masing kelompok membuat kerangka Monef dengan melihat rencana program yang sebelumnya sudah dijabarkan. Oke, tadi hanya contoh. Oke, sebelumnya sudah dijabarkan, mulai dari memutuskan pertanyaan kunci untuk evaluasi Monef pada rencana program masing-masing tentunya. Oke, bukan yang tadi. Kemudian yang kedua, menuliskan dari pertanyaan utama, fokus monitoring, dari mana sumber informasinya, bagaimana metode mendapatkan datanya, dan kapan atau bagaimana kita mendapatkan data tersebut. Selanjutnya, membuat strategi pengolahan data dalam bentuk tabel yang berisi pertanyaan monitoring, data yang terkumpul, kesimpulan, catatan khusus, pengecualian, dan lain-lain. Oke, ini adalah formatnya. Tara. Formatnya yang A, pertanyaan kunci evaluasi yang tadi sudah dijelaskan. Pertanyaan kunci evaluasi program sejauh mana? Oke, sejauh mana dan seberapa? Fokus monitoringnya ada pertimbangan pemilihan dan pertanyaan utama. Kemudian metode yang digunakan, pertanyaan monitoring, sumber informasi, metode, kapan, dan bagaimana. Bapak dan Ibu, program yang digunakan adalah program yang tadi sudah kita gali pada kelompok masing-masing. Oke, Bapak dan Ibu. Yang kita putuskan untuk monitoring adalah adanya tim pembina. Jadi agar semua warga sekolah terpahamkan, terjelaskan supaya programnya bisa berjalan dengan sesuai harapan. Kemudian untuk pertimbangan pemilihan yang pertama pertanyaannya peran penting dalam sejauh mana musyawarah ini terselenggara untuk menjelaskan program. di sini adalah peran dulu yang mensosialisasikan terhadap musyawarah ini menjelaskan terhadap kepala sekolah, terhadap orang tua murid. Itu di sini dalam sangat pengelolaan sampah melalui program 3R. 3R ini adalah yang berikutnya adalah pengelolaan sampah yang melakukan kolaborasi. Kemudian cenderung melakukan kegiatan yang Kenapa kita momentum penting untuk memonitoring kolaborasi ini? makna secara Karena menjelaskan di sini yang namanya pengelolaan sampah itu tidak hanya bisa sendiri, harus kolaborasi. itu karena momentum saja. Pertanyaannya seberapa efektif Padahal kolaborasi yang kita terjadi tidak untuk melaksanakan tidak atau harus mendukung barang. program. Ketika anak jatuh, kalau dia punya rasa empati, Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan fokus monitoring ini, kemudian kita susun untuk pertimbangan sejauh mana siswa memiliki kebiasaan karena kita harapkan kebiasaan sesuatu. Terus kita juga pertanyaan monitoring dilangsungkan ini ya, kita fokusnya pertanyaannya ini berkaitan dengan ini bagaimana tim melaksanakan kegiatan pendampingan, terus sejauh mana jadwal terlaksana, sejauh mana proses pendampingan awal, sejauh mana tapi kan sebenarnya niat kita nggak seperti itu. Biasanya kan di itu secara 3R ini musyawarah juga. ini menanamkan jiwanya, artinya tidak Selanjutnya yang ketiga sebenarnya bisa secara umum anak langsung strategi kaitannya kalau kita itu hasilnya kita tulis di sini. Terus untuk pertanyaan pertama, sejauh mana guru sudah melakukan sesuatu program? Yang kedua adalah sejauh mana guru melakukan pendampingan? Terus sejauh mana sudah mengimplementasikan? Sumbernya kan itu dari pertanyaan ini yang pertama pertanyaan monitoring tadi, pertanyaan ya. Kemudian datanya dari hasil kita wawancara, observasi itu bagaimana, kesimpulannya apa? Karena kalau yang rasa pastian, tapi sudah sambil melakukan warga sekolah itu bisa di. Terus untuk dalamnya ini yang digunakan dari pertanyaan tadi ya. Komennya ya mantap. Guru itu sendiri, komitmen
murid dan informasi. Terus untuk metode yang dipakai adalah metode observasi dan wawancara. Pak, lanjutkan. Oh, di sini ya. Kapan dilakukannya itu berarti kalau program dari awal terus pertengahan ya pelaksanaan dan akhir semoga bisa itu kita melaksanakan juga dengan ada siswanya. terus untuk yang kedua adalah siswa duduk sekolahnya dan bagaimana. Jadi yang telah kami buat, terus ada manajemen resiko yang mungkin terjadi serta hal-hal yang dapat meminimalisir dari resiko tersebut. Saya juga mempelajari tentang program-program dari teman-teman CGP lain. Kemudian saya akan membawa program yang sudah saya buat ke kelas saya, menerapkannya kepada siswa di kelas saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Sujaro, saya dari SD Negeri Kedaung 01. Apa pelajaran hari ini yang saya dapat? Yang pertama adalah saya belajar tentang rantai hasil dari program yang tadinya sudah saya buat di satu kelompok. Kami kolaborasi, presentasi juga tadi, dan tentunya manajemen resiko terhadap program yang kita buat. Untuk selanjutnya saya juga tadi sempat berdiskusi, bertukar pikiran dengan teman-teman CGP lain, dan itu sangat menginspirasi saya untuk bisa menjadi saya lebih semangat lagi. Selanjutnya apa yang akan saya bawa dari kegiatan hari ini adalah saya ingin mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari hari ini di sekolah, terutama bagaimana memanajemen program agar lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Saya Setianto dari SMP Negeri 1 Atibalang. Pada hari ini yang sudah saya pelajari adalah tentang program yang berpihak pada murid, mulai dari merencanakan program sampai melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Kedepan yang akan saya bawa ke sekolah, saya akan berusaha untuk membuat program untuk kemajuan sekolah saya yang sekali lagi program itu berpihak pada murid, dan mudah-mudahan nanti program yang saya sampaikan akan disetujui oleh dan didukung oleh semua yang ada di sekolah. Terima kasih. Nama saya Winnie Dewi Sumilansih dari SMP Negeri 1 Maos. Hal yang saya pelajari hari ini adalah saya mendapatkan wawasan dan pengetahuan lebih mengenai program yang berdampak pada murid terkait dengan bagaimana perencanaannya, tadi rantai hasil, kemudian manajemen risiko yang terjadi, dan juga terkait evaluasi dan monitoring. Kemudian apa yang akan saya bawa ke sekolah saya berusaha tadi mendapatkan inspirasi program-program yang hebat dari semua teman-teman CGP di sini, yang mungkin itu bisa diaplikasikan di sekolah, kemudian juga mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk kemudian membuat program di sekolah dengan lebih baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hula Sohri Lestari dari TK Berdana Pertiwi Musyawarah. Apa yang saya pelajari hari ini yaitu saya lebih belajar lagi mengenai program yang berdampak pada murid, bagaimana kita merencanakan, mengevaluasi dan memonitoring program tersebut. Selanjutnya, apa yang akan saya bawa di kelas saya nanti? Tentunya saya ingin lebih mengevaluasi lagi program apa yang telah saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan kalau sudah saya lakukan di kelas saya, sesuai dengan pembelajaran yang saya dapatkan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiono dari TK Negeri Sawungu. Pembelajaran sangat berarti bagi saya untuk hari ini tentang rantai hasil. Dari beberapa program yang tentunya sangat bagus sekali ya, gabungan dari beberapa CGP dari masing-masing lembaganya sangat menginspirasi saya untuk dapat menerapkan di lembaga kami. Apa yang dapat saya bawa untuk lembaga kami? Yang dapat saya bawa strategi-strategi yang sudah saya dapatkan dari beberapa program-program. Tentunya kami akan
menyesuaikan dengan aset yang ada di sekolahan. Karena apabila saya menerapkannya sesuai dengan itu tanpa melihat aset, mungkin saya akan kesusahan. Ya, terima kasih. Demikian itu yang akan saya bawa ke sekolahan. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa menyelaraskan dengan aset-aset yang ada. Terima kasih. Saya Nur Muludin dari SMP Negeri Gunung. Hal yang saya pelajari hari ini terutama di bagian kerangka monitoring dan evaluasi. Di mana di situ kita belajar bagaimana cara agar sebuah program itu dapat berjalan sesuai dengan harapan. Apa yang akan saya bawa di sekolah saya adalah tentang bagaimana menjaga program yang sudah saya buat, kemudian saya laksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan harapan sehingga menghasilkan tujuan yang berdampak pada murid. Terima kasih. Saya Lina dari SMP Negeri 31 Adat Citari. Yang saya dapatkan hari ini adalah mengenai program-program yang berdampak pada murid yang sudah disampaikan oleh teman-teman dan programnya bagus-bagus semua. Mulai dari merencanakan atau rantai hasil, kemudian manajemen risiko, kemudian sampai ke monitoring dan evaluasi. Nah, hal ini sangat bermanfaat untuk saya. Mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikan menyesuaikan kondisi yang ada di lingkungan atau di sekolah kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dari SD Negeri Cikalapa 04. Yang saya pelajari pada hari ini adalah sebuah pelajaran yang berharga sekali. Di sini kita belajar bagaimana cara menyusun dan merencanakan sebuah program yang berdampak pada murid dari awal sampai dengan monitoring dan evaluasinya. Saya juga mendapatkan banyak inspirasi program dari teman-teman CG yang sangat luar biasa. Dan yang akan saya bawa ke sekolah adalah saya akan menerapkan program yang sudah saya rencanakan dari awal. Tentunya adalah program yang berdampak pada murid. Terima kasih. Saya Feni Lestari dari SMP Negeri 2 Cipari. Pembelajaran hari ini luar biasa, terutama terkait dengan manajemen resiko dan kerangka monitoring dan evaluasi. Sangat apa istilahnya, saya mungkin baru tahu karena untuk refleksi diri saya sendiri juga masih sulit bagaimana bisa melihat program secara menyeluruh, terus untuk perbaikan mungkin atau antisipasi dan sebagainya. Yang akan saya bawa pulang nanti adalah yang pasti saya menyelaraskan lagi bagaimana saya bisa membawa ngajak murid saya selain berbagi dengan sesama tapi juga peduli dengan lingkungan. Pokoknya apa ya istilahnya ya, kita bisa lebih ya, setidaknya saya jadi lebih terbuka lagi dari kelompok 1 terkait dengan hidup bersih dan sehatnya. Terus yang dari kelompok 2 itu ada terkait dengan 3R-nya. Nah, di sekolah saya karena belum ada yang seperti itu, pasti akan saya ATM sesuai dengan aset dan potensi yang ada di sekolah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Indriani Mujitri Suyanti dari SD Negeri Tritiwetan 04. Yang saya pelajari hari ini mengenai 3 program yang sudah disampaikan dari masing-masing kelompok hari ini yang berdampak pada murid, yaitu sharing and caring, terus kemudian 3R dan generasi celing. Nah, itu jenius celing ya. Itu programnya sangat bagus-bagus, yang berbeda dari yang ada di sekolah saya. Mungkin program itu bisa nanti dibawa ke sekolah saya. Semoga nanti bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah saya. Terima kasih. Saya Nita Silundari dari SDN Cibari 01. Yang saya pelajari hari ini adalah bagaimana cara membuat program yang berdampak pada murid, cara merencanakan, monitoring dan evaluasi. Ini sangat berharga buat saya hingga saya bisa kedepannya bisa membuat program-program yang berdampak pada murid. Yang akan saya bawa pulang nanti adalah
mungkin bisa mengadopsi dari program teman-teman untuk saya diselaraskan dengan program yang ada di sekolah saya. Terus semoga saya juga bisa continue dalam melaksanakan program yang berdampak pada murid. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dian Sulari dari SD Negeri Bojongsari 02 Kecamatan Kedungrejo. Hari ini saya belajar memandang aset-aset yang ada di sekolah untuk dijadikan sebagai kekuatan untuk membuat dan mengembangkan program yang sudah kita rencanakan. Kemudian hari ini saya juga belajar bagaimana cara membuat kerangka monitoring dan evaluasi sehingga nanti pada saat di sekolah pelaksanaan program dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Saya Susiano dari SD Negeri Karena 3. Hari ini seperti teman-teman banyak belajar tentang program yang berdampak pada murid, tentang manajemen risiko serta evaluasi dan monitoring. Tapi saya terkesan tadi saya juga belajar bergoyang dengan Pak Sugiono. Ya, di pojok sana saya memperhatikan luar biasa goyangannya. Kami yang akan saya buat tentunya problema saja, bukan goyangan. Terima kasih. Goyangan Pak Sugiono itu. Terima kasih, saya Puriyanti SMA Negeri Surabaya. Untuk hari ini saya belajar untuk komitmen dengan perencanaan, pelaksanaan, kemudian monitoring, evaluasi dan tindak lanjut. Jadi pada hari ini dari berdasarkan potensi yang kita miliki di sekolah akan bisa kita rencanakan satu program. Untuk itu kita laksanakan dan diperlukan ada manajemen risiko dan sebagainya, tadi ada monitoring dan evaluasi. Itu untuk pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Untuk berikutnya saya akan mencoba mewujudkan apa yang saya impikan untuk saya jadikan sebagai satu program yang insya Allah dengan secara komit akan saya coba realisasikan di sekolah saya. Terima kasih. Saya Nur Aziza dari SD Islam Plus Masjidah Kroya. Pada hari ini saya belajar bagaimana membuat program sehingga program itu berdampak pada murid, dan saya mendapatkan wawasan baru dari program-program yang telah dibuat oleh teman-teman semuanya. Yang akan saya bawa ke sekolahan, insya Allah saya akan mencoba untuk konsisten terhadap program-program yang sudah ada di sekolah, sehingga saya nantinya akan dapat mewujudkan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yang memiliki kepribadian untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Terima kasih, itu saja. Perkenalkan, saya Nur Hasanah Saputri, mirip ibu namanya. Saya dari SD Negeri Kuton 2 Adipala. Yang saya pelajari hari ini adalah bagaimana caranya membuat dan mengelola program yang berdampak pada murid. Apa yang akan saya bawa ke sekolah adalah segala ilmu serta pengalaman yang saya dapatkan sampai dengan hari ini di program Bojong Barat ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Umiati Mutanifah. Saya dari TK Al-Falidiyah Desa Wetan, Kecamatan Binangun. Yang saya dapatkan hari ini adalah tentang program yang berdampak pada murid, dan bagi saya ini adalah pembelajaran yang sangat berharga dan saya benar untuk menerapkan di sekolah saya. Kemudian yang ingin saya terapkan di sekolah saya adalah saya kiat-kiat bagaimana untuk mewujudkan genius celing. Jadi untuk mencetak generasi yang inovatif dan religius, tentunya cinta lingkungan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmayanti. Saya dari SMP Negeri 3 Desa Wungu. Untuk pembelajaran yang saya dapat hari ini sama seperti Bapak Ibu semuanya. Nanti yang akan saya bawa juga sama. Hanya inspirasi dari Ibu Guru TK luar biasa, yaitu Ibu Guru TK itu selalu menerapkan hal-hal baik yang tadi diterapkan, yang akan diterapkan oleh Ibu Uniatun, yaitu cinta lingkungan. Nah, itu antara lain
murid diharuskan membawa tumbler dan bekal makan dari rumah. Itu dari TK, dan di SD ternyata bapak dan ibu gurunya tidak membiasakan, dan ini merusakkan kami waktu di SMP. Jadi saya sebagai guru SMP itu sulit sekali. Mohon maaf, ini hanya yang diamati di lingkungan kami, di sekolah kami di Nusa Ungu ya. Di Nusa Ungu itu rata-rata untuk sekolah SD-nya itu tidak menerapkan seperti di TK. Dan dari refleksi hari ini diharapkan nanti Bapak Ibu guru SD-nya nanti akan merubah kebiasaan baik itu sehingga cinta lingkungan betul-betul terlaksana. Itu dari hal-hal kecil akan menjadi besar. Sehingga saya sebagai guru SMP-nya itu merasa terbantu. Oh, sudah pembiasaan baik. Terima kasih dari saya. Yang terakhir Pak, saya Uli Fatimah dari SMP Negeri 1 Binangun. Yang paling menarik di setiap kegiatan lokal karya bagi saya adalah di sesi berbagi. Jadi di situ kita bisa tidak hanya berbagi prestasi yang sudah diraih, tapi juga berbagi motivasi yang akan menyemangatkan kita setelah nanti kita kembali di sekolah. Kemudian yang ingin saya terapkan di sekolah dalam waktu dekat dari yang dipelajari hari ini adalah terkait manajemen risiko dalam suatu program. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Masih ingat pupuk guru penggerak? Dan jangan lupa karena kita belajar ini hanya sebulan sekali, jadi kalau nggak setahun sekali kita lupa. Ya, coba kita tepuk guru penggerak. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpikir mandiri. Terima kasih dari Bapak Ibu yang hebat semua. Alhamdulillah kita sudah selesai kegiatan lokal 6 pada pagi sampai sore hari ini. Mungkin dari kami juga PP masih banyak kekurangan, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami. Dan apabila dari penjelasan kami juga ada yang mungkin menyinggung perasaan, dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada tambahan mana? Sudah. Kalau enggak, ada tambahan? Enggak, cukup waktunya Pak. Ya, terlebih dahulu tadi diawali dengan berdoa, kita juga akan akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan kepala sejenak berdoa, Ibu silakan. Berdoa selesai. Mari kita tutup lokal karya 6 dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari kami PP, mohon maaf apabila ada kesalahan kami, dan selamat pulang, hati-hati di jalan, semoga sampai rumah dan ketemu orang tercinta di rumah. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.